Pace bene, masih di Mea Culpa. Hari ini saya mau bercerita tentang seorang laki-laki tua, seorang bapak-bapak berusia 70 tahun yang bekerja sukarela mencuci kain di biara di Münster. Sebelum masuk ke cerita ini, saya mau menyapa semoga Bapak Ibu, para culprit sehat-sehat. Sejak awal saya membuat video, sering saya sapa penontonnya culprit supaya khas saja, supaya terasa dekat meskipun makin lama makin jauh ya. Culprit penonton mea culpa, culprit. Nah, video ini kita kembali ke tema berbicara tentang seorang bapak tua, usia 70 tahun, sudah pensiun, tidak lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan, bukan. Tapi dia masih memilih untuk bekerja dengan terlibat dalam kehidupan di biara, di Münster. Satu biara yang di sini ada sekitar 10 saudara Kapusin. Dulu banyak pastor di sini dan frater Kapusin. Panggilan menurun, berkurang, bangunan tetap besar. Maka bangunan besar ini harus dirawat. Tidak mungkin dijual karena toh itu tempat tinggal. Kalau dirawat saja tanpa dimanfaatkan, melulu pengeluaran. Maka dibuatlah penginapan. Siapapun bisa masuk tetapi membayar. Dan bayaran itu menjadi running cost, biaya perawatan. Dan syukur-syukur ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan para saudara. Nah, untuk memelihara tempat ini, tentu ada kegiatan-kegiatan, merapikan, mencuci, melipat, mengukur, segala macam. Maintenance ya. Termasuk mencuci kain-kain kotor yang dipakai setelah satu ruangan dipakai, diganti, dicuci. Nah, di sini ada satu mesin besar yang dipakai untuk mencuci kain. Tidak seperti di kampung saya misalnya, atau ke sungai, atau ke samping WC, menggelantang kain, mengkucek-kucek, membrus, cuci masing-masing 1-2 potong, tidak. Tapi ada satu mesin besar, sekali pakai untuk mencuci banyak baju supaya hemat energi, hemat listrik, hemat air, hemat waktu. Ada yang bekerja di sana sebenarnya, bekerja profesional, tetapi bapak ini, kembali kita ke bapak 70 tahun ini, menawarkan dirinya untuk mau ikut mencuci di sana. Dan dia mengatakan tidak usah digaji. Tiap hari. Menarik. Sekarang musim summer, musim panas, orang-orang libur, pegawai libur, profesional libur, termasuk yang mencuci kain itu libur. Kosong, tidak ada pekerja. Bapak ini, yang tadinya kernetnya, asisten tanpa gaji, mengambil alih tugas itu full, masih tetap tanpa digaji. Karena ingin terlibat, katanya. Dia sekali lagi mendapat kebutuhannya dari gaji pensiun yang selama ini sudah disetornya pelan-pelan dari potongan gajinya. Maka untuk memelihara hidupnya dia punya, tetapi berkecukupan, tidak berlebihan, begitu ya. Dan setiap pagi, tadi misa, saya lihat dia juga datang. Setiap pagi katanya, karena saya hanya 2 hari di sini, dia ikut ibadat pagi, ibadat harian. Juga sore, karena semalam juga saya lihat dia sore. Itu apa itu ibadat pagi, ibadat sore? Visi. Ada orang mengatakan, seperti sholat untuk teman muslim. Tapi kalau kita katakan seperti sholat, nanti dibilang, meniru-niru katanya. Cikal bakal ibadat harian itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Maka bukan meniru-niru, tetapi ini ciri dari agama-agama Abrahamaik. Kembali ke bapak ini. Saya pikir bahagia hidupnya. Karena orang bahagia yang sanggup begitu.
Ada yang mengisi hidupnya. Kan peribahasa yang dulu-dulu sering kita ulang itu, nemo dat quod non habet, non abet. Tak seorang pun memberi yang dia tidak punya. Nemo dat quod non abet. Bapak itu memberi energi, memberi waktu. Siapa mau bekerja tanpa dibayar? Ada pastor sebenarnya. Tapi saya mau berkata yang general ya. Wanipiro katanya. Sangat sedikit begitulah. Tentu ada. Dan ini Bapak ini yang saya bahas dari tadi. Tadi spontan cara saya menyampaikan untuk mengatakan bahwa generally speaking, secara umum ya bekerja ada upah. Dan kalau seseorang bekerja dan mendapat upah, tidak sesuatu yang perlu dibahas, itu natural itu. Saya bekerja, kamu memberi saya upah. Yang memberi upah ya ikhlas karena jasanya sudah kita dapatkan. Tapi ini something beyond, sesuatu yang di atas. Untuk saya ini satu kisah hidup yang menyentuh. Apakah kadang saya berpikir, apakah saya nanti sanggup memiliki semangat yang sama? Semangat lah ya, kalau cara bekerja soal tulus atau tidak berbeda soal, tapi sebagai pastor ya memang demikian. Tapi soal semangatnya, apakah memiliki semangat serupa seperti Bapak ini di hari tuanya? Sebuah pertanyaannya, apakah ada semangat semacam itu? Menggunakan hari tuanya sebagai pengabdian dan doa, untuk doa dan pengabdian. Mengapa itu bisa? Karena dari kepenuhannya. Apakah dia banyak uang? Tidak banyak tapi cukup, karena ada gaji pensiun. Dia menikah tapi tanpa anak. Memang saya tanya, mengapa tidak ada anak? Apakah karena demikianlah secara natural, secara alami tidak memiliki keturunan? Atau dalam bahasa lain kita pakai, apakah begitu yang dikehendaki Allah atau pilihan mereka? Nah, diduga pilihan katanya, dan menjadi penyesalan kemudian. Diduga ya, karena saya tidak bicara langsung dengan Bapak ini. Ada penyesalan di hari tua ketika datang kesepian, kesendirian. Tetapi dalam kesepian dan kesendirian itu, dia punya akhirnya terdorong untuk satu ulah kesalehan ini, mengabdi. Saya pikir kita melihatnya bukan soal bahwa dia mencuci dan bekerja, tetapi passion dan nilai yang dia bela. Ini yang orang sering abaikan dan makin dipikir kolot belakangan ini. Apa itu bicara passion, bicara bekerja, nilai untuk nilai. Hidup bahagia, kaya, ada uang, bisa beli ini itulah. Sudah mulai ada pergeseran, tetapi kiranya kita tetap melihat nilai yang ditawarkan Bapak ini. Semangatnya, passion, gairahnya, dan sebuah teladan saya pikir yang hidup. Kekristenan yang hidup. Sebuah cerita. Pace bene.